Alhamdulillah luar biasa Bu. Luar biasa bagaimana nih? Luar biasa sehat, semangat. Iya. Harus semangat. Kalau bisa harus semangat dan harus tetap Sehat. Itu yang terpenting. Sepertinya ceria kali ya Bu ya. Mudah-mudahan jiwa muda Bu. Sepertinya kita udah jam pulang nih ya Bu. Iya Bu. Sudah jam pulang. Jadi karena sudah jam pulang, ini kan besok kita mau mengadakan kegiatan observasi. Saya mau observasi Ibu ya, seperti namanya berbagi ilmu pengetahuan ya Bu ya besok ya. Jadi sebelum kita mengadakan kegiatan observasi, kita mau cerita-cerita dulu ya, observasi kegiatan Ibu besok apa kan gitu ya. Kelas Berapa ada sudah 2 tahun. Ada 2 tahun ya. Jadi besok kira-kira mata pelajaran apa ya yang Ibu Besok mau membahas mata pelajaran kita. Materinya itu mengenai bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. gitu. Tujuannya apa ya? Tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan besok yang pertama itu saya mengharapkan siswa saya mampu mengetahui, mengenali bagian-bagian tumbuhan, dan bukan hanya mengenali, bukan hanya mengidentifikasi, tapi mereka juga tahu fungsi-fungsinya. Lalu setelah itu mereka akan saya bagikan LKPD, di mana mereka disuruh, bukan disuruh ya, maksudnya diarahkan untuk menuliskan laporan mengenai bagian-bagian tumbuhan yang sudah diketahui oleh Ya. Kemudian itu tadi kan tujuannya ya Bu. Metode apa ini? Metode pembelajaran seperti apa ini Bu? Metode pembelajaran yang saya gunakan ada 2. Yang pertama yaitu metode field trip, di mana metode field trip ini adalah mengajak siswa langsung ke sumber belajarnya. Nah, sumber belajar dan media belajar yang saya gunakan untuk pembelajaran besok itu adalah lingkungan sekitar sekolah, tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah. Dan metode yang kedua yaitu metode diskusi. Berarti ada 2 metode nih ya Bu ya. Yang pertama itu metode Field trip. field trip yang langsung ke lapangan, medianya ada di lapangan. Sudah banyak kebetulan ya Bu. Iya. Ada mangga, Ada rambutan, ada pohon pucuk merah, banyak Bu. Jadi kayaknya leluasa kita gunakan ya Bu. Banyak pilihan. Banyak pilihan ya. Kemudian metode berikutnya diskusi ya diskusi. Nah, alasan Ibu menggunakan kedua metode ini apa nih? Alasan saya yang pertama, kan itu materinya mengenai bagian-bagian tumbuhan. Kalau saya hanya menggunakan metode gambar, otomatis kan siswa tidak langsung melihat, tidak langsung memegang, tidak langsung mengidentifikasi, hanya melihat gambar. Walaupun kesehariannya mereka mungkin sudah sering ya kan melihat, tapi kan kita membutuhkan bukan hanya mereka mengenalinya saja, bukan hanya mengetahuinya saja, tapi mereka juga harus tahu oh fungsinya apa ya. Nah, jadi maka dari itu saya mengambil metode field trip karena yang pertama medianya sudah tersedia nih di lingkungan sekolah ya kan. Nah, tinggal mengajak siswa aja, tinggal kita bimbing saja di lingkungan sekolah. Itu sih Bu alasan saya, mudah dan praktis sih menurut saya. Makan biaya Iya, ya. tidak makan biaya juga. Lagi anak sepertinya akan lebih menyenangkan karena kita belajar yang disajikan itu di luar Iya. tidak di dalam kelas ya. Insya Allah mudah-mudahan Insya Allah ya. Itu yang kita harapkan. ya. Kemudian langkah-langkahnya itu apa saja nih Bu? Langkah-langkah pembelajarannya pasti yang pertama yaitu dimulai dari kegiatan pendahuluan, dimulai dari salam, menanyakan kabar, lalu berdoa, menanyakan kesiapan siswa, apakah mereka sudah siap belajar atau tidak, ya kan Bu, dengan melihat kerapian dirinya, kerapian kelasnya, lalu melakukan persepsi, lalu masuk kegiatan inti, saya bagikan mereka menjadi beberapa kelompok, lalu mengajak siswa keluar kelas untuk langsung memberikan arahan dan bimbingan tugas-tugas apa yang harus mereka lakukan. Mantap sekali sepertinya ya Bu ya. Mudah-mudahan ini banyak tadi langkah-langkahnya apa saja. Nah, kira-kira ini Bu, kan Ibu kan sudah lama nih mengajar ya dari tahun berapa itu Bu? Dari 2016. Berarti sudah banyak pengalaman kalau kita ikut menjalankan pembelajaran dalam kelas maupun di luar kelas. Tidak sebanyak Ibu. Tapi saya mau tanyakan Bu, untuk pembelajaran besok kira-kira ada nggak kira-kira itu ya, masih kira-kira nih ya, masalah
perkiraan, memang ada nih perkiraan bayangan yang ada di pikiran saya. Kira-kira ada nggak ya masalah yang terjadi besok pada pelajaran besok gitu kan? Kalau menurut perkiraan saya, pasti tentu ada ya kan Bu. Setiap proses pembelajaran itu pasti ada masalahnya. Nah, yang dalam bayangan saya yang terjadi itu laptop di kantor. yang pertama itu pasti yang pertama itu karena belajarnya di luar ruangan, pasti siswa ini memiliki ketertarikan dengan yang lain. Contohnya fokusnya terbagi ya kan Bu. Karena siswa ini, terutama siswa SD, pasti memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ada apa ya di sana? Siapa itu yang lewat? Jualan apa itu ya? Pasti mereka penasaran. Rasa ingin tahu. Iya, rasa ingin tahu masih tinggi. Mungkin itu yang pertama, yaitu menjaga konsentrasi siswa tadi, menjaga fokus siswa tadi. Nah, itu mungkin permasalahan yang pertama. Lalu permasalahan yang kedua, pasti ada itu Bu, salah satu siswa yang mungkin pada hari itu dia sedang tidak enak hati, sedang bad mood, ya kan, moodnya itu nggak bagus, mungkin di rumah dia entah ada masalah dengan kakak atau adiknya, ya kan, kita kan nggak tahu. Nah, mungkin itu yang menyebabkan dia tidak bersemangat belajar pada hari itu. Nah, menurut saya masalahnya itu mungkin terjadi. Berarti kan memang kalau misalnya kita mau belajar ini pasti ada masalah. Iya, tapi itu semua pasti sudah diperhitungkan ya kan, setiap masalah ini. Nah, seandainya ada masalah itu, nah bagaimana cara Ibu mengatasinya? Karena tadi sudah terbayangkan ya kan Bu, seperti apa. Nah, mungkin solusi atau upaya yang bisa saya lakukan agar menghindari masalah itu, yang pertama yaitu tentang konsentrasi siswa, fokus siswa. Nah, saya bisa mengajak siswa itu untuk mengajak berbicara dulu, mengobrol dulu agar menarik hati dia, agar fokus dia kembali lagi. Nah, lalu suruh dia pilih, karena di lingkungan sekolah kita ini banyak tumbuhan, banyak pepohonan. Pilih aja mau pohon yang mana nih yang mau kakak atau abang identifikasi. Ya kan Bu, sesuai kemauan dia aja gitu. Biar dia pun ada keinginannya. Berarti mengembalikan konsentrasinya tadi ya, akan seperti itu ya, memilih mana yang pohon yang dia senangi untuk identifikasi seperti itu ya Bu ya. Nah, setelah itu Bu, tanggung jawab Ibu itu gimana ya, tanggung jawab yang Ibu buat itu untuk anak-anak ini bagaimana ini untuk besoknya? Tanggung jawab yang saya lakukan, ini menurut saya ya Bu, menurut saya tanggung jawab yang saya lakukan yaitu saya memfasilitasi siswa-siswa saya dalam proses pembelajaran. Nah, kita tahu kalau misalnya sekarang itu strategi pembelajaran itu harus berpusat pada siswa ya kan Bu. Jadi kita hanya sebagai fasilitator. Nah, jadi menurut saya besok saya melakukan pembelajaran itu saya harus sebisa mungkin, saya harus bertanggung jawab sebisa mungkin untuk memfasilitasi siswa-siswa saya dalam proses pembelajaran besok. Sepertinya sudah saya dengar ini cerita-cerita kita ini, nanti kegiatan besok sangat menyenangkan ini Insya Allah. Antusias juga ini ya kan. Semoga Bu. Karena itu kita harapkan ya Bu. Terima kasih ya Bu ya atas Sama-sama. hari ini, dan besok lebih semangat lagi. Harus. Nah, kegiatan untuk besok gitu ya Bu ya. Terima kasih Bu. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Apa kabar Ibu Rizky? Alhamdulillah Ibu, sehat luar biasa. Berarti kabarnya hari ini sehat ya? Sehat alhamdulillah. Tadi kan
kan kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam kelas ya Bu. Ada yang kita cerita sedikit boleh? Boleh, silakan Iya. Ibu. Iya. Bagaimana pendapat Ibu setelah menyajikan pembelajaran tadi? Menurut saya, alhamdulillah, perasaan saya senang luar biasa karena pembelajaran yang sudah saya susun, menurut saya alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan RPP yang saya susun. Iya. Menurut Ibu, apakah pembelajaran tadi sudah sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan kemarin? Menurut saya alhamdulillah sudah sesuai dengan RPP yang saya susun. Oh gitu. Kira-kira ada nggak hambatan yang Ibu hadapi sewaktu tadi melakukan kegiatan pembelajaran? Kalau ditanya hambatan, kemarin juga kita udah pernah bertanya ya Bu, Iya. waktu pas pra observasi ya. Ternyata apa yang saya kemungkinan perkirakan terjadi hambatannya itu ternyata terjadi, yaitu yang pertama karena saya tadi menggunakan metode field trip, yaitu metode dengan langsung datang ke sumber belajar, Iya. ya kan? Jadi di luar ruangan. Siswa tadi, hambatannya pertama tuh siswa tadi kurang fokus Bu, Iya, kurang kurang ya, Bu? fokus ke materi karena kan namanya anak SD Iya, ya kan Bu, iya. dia rasa ingin tahu ya, ingin banyak sekali rasa ingin tahunya karena di luar pembelajarannya di luar mereka melihat oh di sana ada tukang jualan apa ya, ada kawan yang satu tengok ini ada hewan belalang, kawannya nengok hewan belalang gitu. Jadi kefokusan siswa tadi tuh Bu hambatannya kurang Gitu fokus, ya. iya. Karena terbuka tadi di Iya. lapangan ya Bu ya, Hmm. karena itu jadi terganggu dia ya, Iya. fokus nggak fokus. Nah, jadi solusi Ibu menghadapi siswa yang tidak fokus itu apa ya? Solusi saya yang pertama pasti langsung saya panggil dong Bu namanya. Nah ini ayo kita berdiskusi nih sama kelompoknya nih, ayo kita perhatikan tumbuhannya. Lalu saya ajak juga kan siswa-siswa tadi untuk memilih karena materinya kemarin bagian-bagian tumbuhan. Saya ajak tuh siswa suruh pilih sendiri aja pohonnya yang mana, soalnya kan di lingkungan sekolah kita banyak nih ya kan Bu, ada pohon mangga, ada pohon bunga kertas, banyak. Jadi salah satu solusinya itu meminta siswa untuk memilih aja sendiri pohon mana yang mau mereka identifikasi. Yang mana dia mau ya Bu ya? Iya. Menurut Ibu proses pembelajaran yang Ibu sajikan tadi apakah sudah berhasil? Alhamdulillah menurut saya sudah berhasil karena terlihat dari LKPD yang saya buat, siswa tadi sudah menjawab dengan benar. Berarti ukuran keberhasilan Ibu tadi apa? Sudah tercapai. Karena dari Ibu memberikan LKPD, Iya. mereka menjawabnya dengan semampu dia gitu ya. Berarti pembelajaran Ibu sajikan sudah berhasil ya Bu ya. Alhamdulillah. Kemudian apa yang akan Ibu lakukan untuk pertemuan selanjutnya? Berkaca dari kejadian pembelajaran hari ini, tentu di pembelajaran selanjutnya saya ingin memberikan pembelajaran yang lebih menarik agar siswa tadi fokusnya lebih lagi, lebih terjaga lagi, lebih kuat lagi. Seperti itu. Gitu ya. Iya. Jadi dari hasil kegiatan kita ini apa kira-kira yang Ibu dapatkan? Dari pertama kita observasi observasi ya kan, begitu kegiatan dalam kelas. Nah sekarang ini ada nggak yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan yang pertama itu saya jadi lebih memahami kalau misalnya pembelajaran itu pasti akan ada yang namanya kendala, hambatan ya kan Bu, dan saya juga lebih bisa belajar. Saya juga bisa belajar bagaimana saya harus mencari solusi secepat mungkin nih supaya pembelajaran yang saya rancang bisa tercapai dengan baik. Seperti ada hambatan, saya kan harus bisa langsung solusinya apa ya gitu ya kan Bu. Langsung Iya, ya. langsung.